Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sama-sama sudah boleh membaca serta mendengarkan berita firman Tuhan yang pada saat ini diberikan tema iri hati dan perselisihan, tanda manusia duniawi. Saat membaca perikop bacaan ini, saya teringat ada sebuah puisi yang sudah sangat lama, tapi saya tidak tahu siapa penulisnya. Dan saya percaya mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah pernah membaca atau mendengarkan puisi ini. Namun saat ini saya ingin membacanya kembali bagi kita semua dengan judul Sang Pendeta. Isinya begini. Sang pendeta, kalau ia muda dianggap kurang pengalaman. Tapi bila rambutnya beruban, ia dianggap terlalu tua. Kalau keluarganya besar, ia adalah beban bagi jemaat. Bila tidak punya anak, ia tidak layak diteladani. Kalau istrinya atau suaminya aktif, dituduh mau menonjolkan diri. Bila tidak, istri atau suaminya tidak mendukung pelayanan sang pendeta. Kalau khotbahnya sambil membaca, sangatlah membosankan. Kalau khotbahnya di luar kepala, itu tandanya tidak mempersiapkan diri. Kalau khotbahnya banyak contoh-contohnya, ia kurang alkitabiah. Kalau tidak, khotbahnya terlalu tinggi. Kalau khotbahnya panjang, membuat orang mengantuk. Kalau khotbahnya pendek, ia pendeta pemalas. Kalau ia gagal menyenangkan hati seseorang, itu berarti ia menyakiti jemaatnya. Kalau ia berusaha menyenangkan hati semua orang, berarti ia penjilat. Kalau ia terus terang dalam kebenaran, ia dianggap menyinggung perasaan. Kalau tidak, ia dianggap pengecut. Ia meski bijak seperti burung hantu, gagah berani laksana Raja Wali, rendah hati bak merpati, bersedia makan apa saja, layaknya burung kenari. Ia meski seorang ekonom, politikus, pencari dana, penasehat perkawinan, seorang yang berwibawa, supir taksi yang ramah, orator yang ulung, dan gembala yang arif. Ia meski melihat semua orang sakit, semua orang menikah, dan semua orang mati. Ia meski bergaul dengan anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang tua. Ia meski pandai bicara dan menulis. Ia seorang pelayan yang harus mau merendah, sekaligus pemimpin yang berwibawa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puisi Sang Pendeta ini sedikit banyaknya menggambarkan kepada kita semua suka duka menjadi pelayan Tuhan. Tidak semua dilakukan oleh para pelayan, para pendeta, bisa diterima dengan baik atau meski sudah berusaha sebaik-baiknya, masih saja ada yang kekurangan di sana dan sini. Sudah melayani dengan sepenuh hati, masih saja timbul ketidakpuasan. Belum lagi kecenderungan jemaat yang suka membanding-bandingkan pelayanan pendeta A dengan pelayanan pendeta B, atau pelayanan pendeta C dengan pelayanan pendeta D, yang dinilai lebih unggul, lebih bagus, lebih berkarisma, dan lebih mantap kepemimpinannya. Sehingga kalau ada pendeta yang tidak sreg di hati, rasanya ingin cepat-cepat sekali pendeta itu pindah atau diganti dengan pendeta lain, agar cepat ganti suasana baru, ada penyegaran
atau ada pemimpin baru dalam kehidupan jemaat. Seberapapun para pendeta berusaha melakukan yang terbaik, tetap bisa dinilai berbeda oleh jemaat. Karena ada yang berbesar hati menerima semua pelayanan yang dilakukan. Namun ada juga yang hanya manis di muka saja ketika bertemu, tetapi selalu asam di belakang kita, atau menceritakan kekurangan, kelemahan, atau ketidakmampuan para pelayan sebagai bentuk ketidaksukaan atau penolakan terhadap pelayanan yang dilakukan. Padahal kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Realitas seperti inilah yang juga dialami oleh jemaat di Korintus. Dalam perikop bacaan kita saat ini, ketika para rasul yang melayani di Korintus mulai disanding-sandingkan atau dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Kapasitas, kualitas mereka mulai ditimbang-timbang. Siapa yang mengungguli siapa? Siapa yang lebih berkarismatik? Siapa yang tidak? Yang pada akhirnya hanya menimbulkan iri hati atau perselisihan yang terjadi di dalam jemaat, yang berbuntu terjadinya perpecahan. Latar belakang masalah inilah yang kemudian mendorong Rasul Paulus untuk menulis surat pergembalaan ini. Karena adanya masalah tersebut yang telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus. Kita lihat, masing-masing kelompok mulai membuat golongannya sendiri dengan rasul idolanya masing-masing. Mereka dengan penuh rasa antusias, merasa golongannya lebih hebat atau lebih unggul ketimbang golongan lainnya. Mereka tidak segan-segan menentang atau menolak golongan lain karena menganggap para pemimpin atau rasul yang lain itu tidak punya kompeten sebagai rasul Kristus. Dalam artian tidak berwibawa, tidak berkarismatik, tidak menarik, atau khotbahnya tidak menyenangkan dengan berbagai alasan lainnya. Akibatnya, kehidupan persekutuan yang seharusnya bisa harmonis, bisa rukun, bisa damai di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus ini berubah menjadi ajang kampanye. Siapa rasul terhebat di antara semua rasul-rasul yang pernah melayani di kota Korintus? Dan tujuannya hanya satu, yaitu untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan terhadap pemimpin mereka. Siapa yang terbaik, yang berujung. Terjadinya kesombongan karena bermegah bukan karena Tuhan, namun bermegah karena sosok pemimpin atau rasul mereka. Itu sebabnya kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 12 tertulis di sana. Ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, dan ada golongan Kristus. Yang menyebabkan jemaat di Korintus seolah hidup terkotak-kotak atau tidak lagi hidup dalam satu persekutuan yang rukun, yang indah sebagai satu tubuh Kristus yang seharusnya hidup harmonis. Mereka tidak lagi seia sekata, sehati sejiwa, namun mereka sibuk mengurusi kepentingan mereka masing-masing dengan tujuannya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengecam tindakan yang kekanak-kanakan ini. Ia sendiri tidak pernah atau tidak berani untuk menilai kinerja pelayanannya atau rekan-rekan Rasul Paulus lainnya. Dan ia menyerahkan semua pelayanan yang dia lakukan itu untuk dinilai sepenuhnya oleh sang pemilik pekerjaan tersebut secara objektif. Oleh sebab itu, ia menasihati jemaat di Korintus yang sudah menerima berita Injil ini untuk tidak bertindak sebagai manusia duniawi yang hanya memperhatikan hal-hal duniawi yang sebenarnya tidak penting untuk mereka lakukan. Seperti hidup iri hati satu dengan yang lain, merasa diri hebat,
mencari popularitas dan mencari nama untuk memegahkan diri, mengejar ambisi yang mereka inginkan. Melainkan sepatutnya lah mereka hidup sebagai manusia rohani yang kaya dengan karunia Allah, sehingga senantiasa bijaksana dalam bertindak. Dengan demikian, tidak ada lagi jurang pemisah antara satu dengan yang lain, tidak lagi terjadi persaingan, tidak lagi merasa dilangkahi, melainkan mereka semua mampu untuk bersinergi bekerja sama sebagai sebuah persekutuan jemaat yang solid. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, sepatutnya lah mereka hidup sebagai manusia rohani yang bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang bisa membangun kehidupan persekutuan dengan satu misi dan satu tujuan, demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri dan menghancurkan kehidupan berjemaat yang sudah ada. Bagi Paulus, jemaat di Korintus berperilaku seperti kanak-kanak dengan semua yang terjadi di sana. Mereka tidak bijaksana dalam bertindak dan berperilaku. Mereka meributkan hal-hal yang tidak penting untuk dibahas dalam kehidupan berjemaat. Mereka lupa bahwa pekabaran Injil bukanlah sebuah pertandingan siapa mengungguli siapa, tapi soal bagaimana para rasul Kristus ini dan jemaat bisa bekerja sama, saling menopang, saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lain demi mewujudkan misi pekabaran Injil demi kemuliaan Allah di mana saja mereka diutus. Bagi Paulus, ini adalah sebuah kekeliruan yang harus diluruskan, bahwa tidaklah penting siapa rasul yang harus diagungkan atau diprioritaskan, bukan siapa yang paling terkenal atau yang paling banyak pengikutnya, melainkan siapa yang diberitakan oleh Paulus, Apolos, dan teman-teman yang lain, yakni Kristus yang seharusnya menjadi pusat atau sentral pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Paulus dengan tegas menolak dirinya untuk dieluk-elukan dalam jemaat karena ia ingin jemaat menyadari bahwa Paulus, Apolos, Kefas, dan rasul lainnya hanyalah alat pemberita Injil yang dipakai oleh Tuhan di tangannya untuk menyatakan kemuliaannya. Mereka hanyalah rekan sekerja Allah atau tidak lebih dari pekerja di ladang Tuhan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun Allah memampukan mereka untuk melakukannya karena Ia sungguh adalah pemilik pekerjaan itu yang berkuasa sepenuhnya memberikan pertumbuhan bagi semua yang diusahakan atau dikerjakan oleh para rasul ini. Untuk itulah dengan tegas Paulus menyatakan dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan di sana, kalau Paulus menanam, Apolos menyiram, namun Allah yang memberi pertumbuhan. Itu berarti hasil akhir upaya mereka sesungguhnya ada di tangan Allah. Tanpa Allah mereka tidak bisa bekerja, dan tanpa restu atau izin dari Allah, semua upaya atau usaha pemberita Injil yang mereka lakukan akan sia-sia. Karena Allah adalah roh atau spirit itu sendiri dari berita Injil yang mereka beritakan. Maka tanpa kuasa Allah, Injil tidak akan pernah bisa tersebar luas. Oleh karena itu, sebagai pekerja mereka harus sadar bahwa mereka masing-masing punya tugas atau perannya sendiri-sendiri. Namun sesungguhnya kedudukan mereka adalah setara di hadapan Allah. Mereka semua adalah rekan sekerja Allah. Maka janganlah pernah fokus pada siapa pelayannya,
namun fokuslah pada Allah yang mereka layani. Kristus haruslah semakin bersinar dengan terang, sedangkan biarlah mereka tetap menjadi hamba dalam pelayanannya. Maka sudah sepatutnya lah jemaat di Korintus berhenti melakukan hal-hal yang hanya memprovokasi atau mengadu domba satu dengan yang lain, yang hanya menciptakan perselisihan atau perpecahan atau konflik di dalam jemaat. Melainkan fokuslah pada hal-hal yang lebih berguna atau lebih bermanfaat dalam membangun kehidupan berjemaat yang berkualitas dalam iman percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan inilah yang mau disampaikan kepada kita semua saat ini dengan mengingat beberapa poin penting dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Bahwa yang pertama, kita harus ingat bahwa otoritas pertumbuhan dan kelangsungan gereja ini ada di tangan Allah. Ini adalah sebuah pengakuan iman percaya Paulus bahwa tanpa Allah semua upaya pekabaran Injil akan sia-sia. Itu sebabnya dalam kehidupan pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pelayan yang hanya bertugas menabur dan merawat berita Injil. Namun sesungguhnya bukan usaha kita yang membuat segala sesuatu berhasil, melainkan karena Allah yang memampukan jemaat atau gereja ini untuk bisa bertumbuh dan berkembang demikian pesatnya sampai saat ini. Kemudian hal yang kedua yang mau disampaikan, bahwa pendeta dan para pelayan hanyalah alat di tangan Tuhan. Kita semua adalah rekan sekerja Allah yang setara satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Hanya soal pembagian kerja atau pembagian tugas yang berbeda-beda. Maka jangan lupa bahwa tiap pendeta atau pelayan punya kelebihan juga punya kekurangan masing-masing. Yang bisa menilai pelayanan pendeta secara objektif, baik atau tidaknya hanya Tuhan. Karena kita hanya melihat dari luarnya saja, sehingga terkadang terlalu subjektif dalam menilai tugas tanggung jawab para pelayan. Namun sesungguhnya Tuhan melihat semuanya itu. Kemudian ingat selalu bahwa pendeta atau pelayan bukan artis yang selalu cari fans. Pendeta tidak butuh popularitas karena bukan selebriti. Pendeta juga tidak perlu ragu bahwa khotbahnya akan diterima atau tidak, menyinggung jemaat atau tidak, menyenangkan di telinga atau pedas di telinga ketika didengar oleh jemaat. Selama mengandung kebenaran firman Tuhan, berita firman itu harus tetap diberitakan. Sehingga pendeta tidak butuh jempol naik atau jempol turun sebagai standar penilaian. Pendeta atau pelayan tidak butuh sanjungan yang membuatnya lupa diri, melainkan kritikan demi memperbaiki tugas pelayanan jika ada yang salah atau kurang. Para pendeta atau pelayan hanya alat di tangan Tuhan yang harus memberi diri dituntun oleh Tuhan. Pendeta dan para pelayan hanyalah corong pemberita firman, maka janganlah pesona atau karismanya menutupi pesona Allah yang penuh dengan keagungan yang memampukannya untuk melayani. Kemudian hal yang ketiga yang harus diingat, bahwa dalam kehidupan persekutuan rawan terjadi perselisihan, perpecahan dalam jemaat. Maka hindarilah sikap mementingkan diri sendiri, merasa diri paling hebat, paling pandai, paling berjasa bagi gereja ini, dan mengabaikan keberadaan orang lain yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Ingatlah, gereja ini bukan perusahaan pribadi di mana siapa pemilik saham terbesar dialah yang berkuasa. Suaranya harus didengar. Namun gereja ini adalah milik Tuhan. Maka jangan menjadi Tuhan dalam gereja ini. Maka mari saling menghormati satu dengan yang lain.
saling menghargai, saling melengkapi dalam kekurangan atau kelebihan kita masing-masing. Tetap seia, sekata, sehati, sejiwa, agar roda pelayanan ini tetap berputar. Karena ada sinergi yang baik antar para pelayan, juga antara pelayan dengan jemaat. Kemudian hal yang keempat, hiduplah dewasa dalam kehidupan rohani. Dalam segala hal, baik itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, berjemaat, maupun bermasyarakat. Dewasa secara rohani berarti kita siap bertanggung jawab atas segala perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dewasa secara rohani berarti kita melakukan kehendak Tuhan dalam segala hal. Maka mari bersikap yang dewasa, tidak kekanak-kanakan, dengan mampu mencerna dengan baik segala kehendak Tuhan dan mewujudkannya dalam perilaku hidup sehari-hari. Sehingga kita tidak akan hidup dalam sifat iri hati, dengki, sirik dengan kelebihan orang lain, lalu berupaya untuk menjatuhkan orang tersebut dengan melakukan berbagai macam cara atau memfitnahnya demi bisa menguntungkan diri kita. Jangan pernah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, karena semuanya itu menunjukkan ketidakdewasaan kita sebagai manusia rohani. Dan kita kedapatan masih harus membutuhkan banyak bimbingan, tuntunan untuk memahami kehendak Allah dalam hari-hari hidup ini. Ingat, Allah bisa mempermalukan kita dengan kepandaian yang kita miliki. Jika kita salah menggunakan talenta yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, maka mari kita semua menjauhkan diri dari perilaku hidup yang tidak dewasa secara rohani, dalam kehidupan persekutuan kita, dalam kehidupan berjemaat, bersektor, ataupun berkeluarga. Mari bergandeng tangan, bahu-membahu, saling bekerja sama sebagai sebuah persekutuan jemaat yang solid demi gereja Tuhan ini. Ingatlah bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka hindarilah perselisihan atau pertengkaran yang sia-sia. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan dalam kehidupan persekutuan ini. Ingatlah kita semua adalah komponen-komponen yang saling terhubung satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Tidak ada satu yang lebih penting dari yang lain. Semuanya sama. Kita adalah satu tubuh Kristus. Kita hanya alat, hanya hamba, hanya pelayan, hanya diakonos yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Maka rendah hatilah selalu, beri diri dituntun selalu oleh kuasa Roh Kudus dalam setiap tugas pelayanan dan kesaksian kita, agar lewat pelayanan kita dan kesaksian kita, kemuliaan nama Tuhan benar-benar dinyatakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari satukan hati, kita tenang dan kita berdoa. Syafaat secara bersama-sama, mari kita berdoa.
Kami boleh memuji kebesaran Tuhan, Allah yang luar biasa, berkuasa di sepanjang hari-hari hidup kami. Allah yang boleh memberkati semua tugas pelayanan yang boleh kami lakukan, dan Allah yang memberi pertumbuhan terhadap berbagai usaha kami untuk boleh tetap bersaksi dan melayani di tengah-tengah kehidupan pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami semua. Kami boleh berterima kasih atas firman Tuhan yang pada saat ini sudah boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Mengajarkan kami Tuhan bahwa kami diutus untuk boleh melayani dengan kemampuan, dengan kelebihan sekaligus juga kekurangan kami. Kami dipercayakan tugas pelayanan di ladang anggur milik Tuhan ini. Untuk itu kami hanya sebagai alat yang boleh Tuhan pakai di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah kami dijauhkan dari berbagai hal yang menunjukkan ketidakdewasaan kami sebagai manusia rohani, tetapi Tuhan menuntun, menyatakan kasih Tuhan, membimbing kami semua untuk boleh tetap dimampukan menjadi para pelayan, menjadi anak-anak Tuhan yang mampu hidup dewasa secara rohani, bukan sebagai manusia duniawi yang hidup hanya menuruti keinginan-keinginan daging kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kesungguhan hati boleh Tuhan anugerahkan kepada kami semua untuk boleh melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh ketulusan, agar semua yang kami kerjakan dan lakukan itu Tuhan boleh Tuhan berkati, dan semuanya itu boleh membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk semua perangkat pelayan yang ada di GBIB Bethesda ini Tuhan, para presbiter dengan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, berbagai program pelayanan yang sudah boleh kami rencanakan, sudah boleh kami lakukan di tengah situasi kondisi saat ini Tuhan. Tuhan juga memberkati berbagai pelayanan kategorial yang ada di tengah kehidupan jemaat ini Tuhan, agar tetap dimampukan melayani dengan berbagai tugas tanggung jawab yang bisa kami lakukan. Tuhan berikan kesungguhan untuk setia melayani, terlebih lagi Tuhan semua dilakukan bukan untuk mencari nama, untuk mencari hormat, tetapi semua yang kami lakukan Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi umat yang kami layani dan semuanya juga boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan jemaat ini Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk 14 sektor pelayanan yang ada. Setiap keluarga yang saat ini Tuhan boleh mengambil bagian dalam ibadah keluarga di hari Rabu ini Tuhan. Tuhan mengenal setiap keluarga di 14 sektor yang ada dengan berbagai pergumulan yang ada. Tuhan memberkati dalam tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam usaha yang sementara ditekuni oleh umat Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga dengan kehidupan relasi suami istri, dengan relasi orang tua dan anak. Biarlah kami semua boleh tetap diberkati Tuhan agar bisa mewujudkan keluarga-keluarga Kristen yang sejati, yang dimampukan oleh Tuhan menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Tuhan juga memberkati akan persoalan-persoalan rumah tangga kami yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang ada, mungkin ada di antara kami semua yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan hadir, nyatakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini terhimpit dengan berbagai kesulitan. Kami percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan dengan cara Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang sampai saat ini masih mengharapkan hadirnya keturunan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mengasihi mereka dengan cara Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan, perkembangan anak-anak kami dalam masa studi mereka.
Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sudah boleh melakukan sekolah tatap muka, namun juga ada yang masih harus belajar dari rumah. Tuhan kiranya menyertai keluar masuk anak-anak kami, sehingga mereka terhindar dari ancaman bahaya virus corona yang sampai saat ini belum juga berakhir. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa muda mereka, dalam masa bergaul mereka, biarlah mereka tetap dituntun, dipelihara dalam cinta kasih sayang Tuhan, untuk tetap menjaga kekudusan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, bagi jemaat yang ada dalam sakit karena kelemahan tubuh, yang harus dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, atau juga yang saat ini terpapar virus corona. Tuhan menyertai, mengasihi mereka semua. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan mereka dengan cara Tuhan. Biarlah dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, mereka tetap berharap akan pertolongan dan kasih Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka semua. Yang bersusah hati, yang bersedih, yang berduka cita, karena Tuhan telah memanggil pulang anggota keluarga yang mereka kasihi, juga Tuhan boleh hibur, Tuhan boleh kuatkan mereka, agar mereka mampu melewati semuanya ini Tuhan. Kami juga menyerahkan anak yatim piatu, para janda, para duda, orang tua yang sudah lanjut usia, di hari tua mereka, di masa pensiun mereka. Kami percaya tangan kasih Tuhan juga akan tetap memegang kehidupan mereka semua. Bapa di surga, kami menyerahkan akan kehidupan kami dengan berbagai persoalan pergumulan kehidupan yang masih sampai saat ini kami gumuli Tuhan. Di tengah situasi kondisi pandemi yang belum juga berakhir, kami bersyukur karena keadaan akhir-akhir ini sudah jauh lebih baik. Kami percaya semua karena campur tangan kasih setia Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, Presiden kami, dengan semua jajaran yang ada, dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai virus corona, terkhusus program vaksin yang sampai saat ini masih berjalan. Biarlah Tuhan saja yang memberkati semuanya itu Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik, dan di masa-masa yang akan datang, keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan semakin membaik pula. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, berterima kasih atas ibadah yang sudah boleh berlangsung di saat ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh melayani ibadah di hari Rabu ini Tuhan, dengan tugas tanggung jawab mereka, dengan talenta yang Tuhan percayakan. Baik itu kantoria, tim multimedia, dengan tugas tanggung jawab yang ada. Tuhan memberkati mereka semua, agar setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan memampukan agar mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapa, kami juga akan memasuki hari-hari hidup selanjutnya di bulan yang ke-10 ini Tuhan. Kami mohon Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami, agar kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan di tengah situasi pandemi saat ini Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, tetapi mari berjalan bersama-sama dengan kami. Seluruh harapan dan doa kami ini Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.